Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah isilah titik-titik pada tabel di bawah ini ya untuk tabung. Kita ini lihat ya berhubungannya dengan apa? Volume, begitu ya kita atau ini adalah mencari volume tabung V ya. V itu adalah volume tabung. Ini V. Sementara sekarang untuk mendapatkan jawabannya ya. Ini ada T dan ada R. T itu apa? T itu adalah tinggi tabung. Begitu. Kita bisa tuliskan sama-sama T itu tinggi tabung. R ini apa? R ini adalah jari-jari tabung. Kira-kira seperti itu ya. Sudah dipahami. Sekarang kita mau cari di sini untuk nilai ataupun rumusnya ya. Volume itu apa? Pi kalikan R kalikan R kalikan T untuk volume tabung. Di mana R itu apa? Jari-jari. Titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian lingkaran itu namanya jari-jari. Ini R. T itu apa? Ya tinggi tabungnya. Sudah terlihat jelas begitu. Pi itu apa? PHI. Di mana Pi itu punya rumus ya. Pi itu punya bentuk lebih tepatnya 22/7 dan juga Pi itu punya nilai juga adalah 3,14 seperti itu. Langsung ya co-friend, sekarang kita mau hitung di sini untuk volumenya dengan informasi yang kita punya untuk nomornya masing-masing dari nomor 1 dulu. Di mana pi ini penggunaannya tergantung dari nilai dari R dan T-nya ya. Ketika kelipatan 7 gunakan pi yang 22/7, tapi jika tidak gunakan yang 3,14. Jadi nomor 1 itu jelas ya, R-nya itu 10,5 cm, T-nya itu 18 cm. Kelipatan 7 iya ya untuk 10 setengahnya. Berarti kita gunakan pi yang 22/7. Jadi volumenya, karena pertanyaannya volume ya, berarti pi-nya 22/7, kalikan 10,5 cm, kalikan 10,5 cm, kalikan dengan 18 cm. Bisa dihitung bagi 3,5 ya, ini jadi 2, ini jadi 3. Bagi 2 jadi 1, ini jadi 11. Jadi apa? Volumenya itu akan jadi apa? 11 kalikan, ini friends, 3 kalikan 10,5. Berapa friends? 31,5 cm per segi kalikan 18 cm. Volumenya jadi berapa? 11 dikalikan berapa? 31,5 kalikan 18 adalah 567. Satuannya jadi cm kubik. Begitu ya. Sekarang mau dikalikan lagi dengan 11. Dihitung berapa friends di sini? 567 kalikan 11. Kita mau tuliskan adalah betul friends, 6237. Satuannya jangan lupa cm kubik. Kira-kira begitu ya. Ini langsung ditemukan volume untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Di sini sama ya untuk pertanyaannya. Di sini kita mau tuliskan juga volumenya. Rumusnya juga sama. Pi-nya yang mana? 3,14. Kenapa? Lihat di sini untuk nilai dari jari-jarinya tidak kelipatan 7. Tapi juga lihat di sini ya, satuannya itu sudah desimeter ya, bukan lagi sentimeter seperti tadi. Ini kalikan 27 desimeter. Volumenya jadi berapa? 3,14 kalikan 20 kali 20 itu berapa? 400 desimeter persegi kalikan 27 desimeter. Volumenya jadi berapa? Ini ya friends, kita bisa sederhanakan di sini untuk 2 nolnya. Ini komanya akan bergeser ke kanan 2 kali. Jadi berapa? 314 kalikan 27 kali 4. Kita mau hitung di sini berapa? Ini ya adalah 8, 2-nya simpan, 8 tambah 2, 10. Begitu ya, jadi 108 desimeter kubik. Begitu. Maka dari itu di sini kita mau hitung volumenya berapa? Di sini bisa ya, 33.912. Satuannya desimeter kubik. Begitu ya untuk yang pertama dan kedua. Ketiga dan empat di kertas berikutnya. Tetap fokus dan semangat friends, kita pasti bisa. Sekarang yang ketiga ya friends ya, dimana kita mau cari apa? Sekarang ini dibalik ya, karena volumenya kita sudah tahu. Berarti 9240 desimeter kubik ini volumenya. Pi-nya sekarang kita lihat, jari-jarinya kelipatan 7, iya. Berarti apa friends? Kita gunakan apa friends? Pi yang 22/7. Begitu dikalikan dengan apa? R-nya 14 desimeter, kalikan R-nya juga 14 desimeter, kalikan apa? T. T-nya ini yang kita mau cari. Dihitung bisa. Sederhanakan ya bagi 7, jadi 1 ini jadi 2. Ini apa friends? 9240 desimeter kubik akan jadi apa? 22 kali 2 itu 44, kalikan di sini 44 apa? Satuannya desimeter ya, kalikan 14 desimeter, kalikan T. Berapa friends di sini? 9240 desimeter kubik. Itu akan jadi apa? 44 kalikan 14. Di sini kita mau hitung dulu adalah berapa? 6, 1, 16 tambah 1, 17, ini 4, jumlahkan 6.
ini 1, ini 6. 616 desimeter persegi kalikan T. Maka ini apa friends? Kita mau bagikan di sini dengan 616 desimeter persegi. Jadi berapa? 9240 desimeter kubik per 616 desimeter persegi sama dengan 616 desimeter persegi kalikan T per 616 desimeter persegi. Maka ini akan jadi apa? Disederhanakan bisa pastinya ya. Ini di sini T-nya ya yang akan dicari. Berapa? 9240 ini kita mau bagikan dengan 616 begitu. Ini jadi berapa? 1 ya. 616 diisikan berapa? Dihitung ya di sini ya. 24 kurangi 16 itu 8. 9 kurangi 6 3 ya. 308 bisa dibagi 616 tidak bisa, butuh 0. Sekarang apa? 616 dikalikan berapa adalah 3085 ya. Di sini ya. 5 kali 6 0 3 di sini. 5 kali 1 5 tambah 3 8, 6 kali 5 30. Ini adalah berapa? 15. 3080 selisihkan 0 di sini. Mari kita sama-sama untuk tuliskan di sini T-nya jadi berapa? Ternyata adalah di sini 15 satuannya desimeter. Untuk yang ketiga, jawabannya 15 desimeter. Yang keempat di kertas berikutnya. Sekarang di sini friends untuk volumenya, rumusnya tadi kita sudah tahu ya, akan jadi seperti itu. Lalu ini akan jadi apa? 2826 cm persegi itu akan jadi apa? Pi kalikan R kalikan R kalikan T, begitu ya. Dimana pi-nya yang mana? Kelipatan 7 atau tidak? Sekarang kita harus lihatnya itu dari cara yang berbeda, begitu ya. Maksudnya apa? Kita lihat dari 22-nya, karena di sini 2826-nya kita coba bagi 22. Ini bisa, begitu ya. Berapa ketika ini bisa dihitung, begitu ketika hasilnya utuh, berarti ya jawaban kita ini sudah jelas bahwa nilainya itu kita bisa gunakan pi yang 22/7, begitu. Ini berapa friends? 62 kurangi 44 ya adalah di sini 18. Lalu 6-nya ikut ya di sini ya karena 18 ya bisa dibagi 22. Ini jadi berapa friends? Adalah nilainya kita bisa tuliskan ya. Ketika 8 ini berapa friends? Adalah 176 selisihkan 10. Ternyata dia tidak habis begitu ya. Hasilnya akan koma karena 10 ini tidak bisa dibagi 22 lalu 0-nya ikut berarti ada 0 lagi, ini ada koma begitu. Tapi ini tidak bisa digunakan karena dia koma. Kita tahu ya, tadi itu berlaku ketika utuh, seperti yang kakak sampaikan di awal. Jadi kita gunakan pi yang 3,14 kalikan R kalikan tingginya adalah 9 cm. Jadi caranya kita harus hitung dulu. Di sini adalah apa friends? Yaitu adalah 3,14 kalikan 9 cm dulu ya, adalah berapa? Nilai dari di sini adalah 28,26 cm kalikan R kalikan R. Maka langkah berikutnya apa? Kita mau bagikan kedua belah ruas di sini dengan 28,26 cm. Tujuannya apa? Agar di sini kita tahu ya bahwa kita mau cari R-nya ya. Kita mau biarkan R-nya itu sendiri. Ini 28,26 cm. Ini akan jadi 28,26 kalikan R per 28,26. Ya, satuannya jangan lupa cm tadi. Maka bisa disederhanakan, bisa. Ini dengan ini habis. Maka sekarang tinggal dituliskan ya friends, di mana ini akan jadi apa? Yaitu adalah R kali R begitu. Lalu ini disederhanakan, bagikan 28,26. Ini jadi berapa? 1 ini jadi 100 begitu ya. Kita tuliskan di sini akan jadi 100-nya. Lalu satuannya juga cm, ini jadi cm persegi. Berarti berapa? 100 cm persegi adalah R kali R. Sekarang kakak akan lakukan ini lagi ya. Ketika A kita punya A ini bilangan begitu ya. Dimana di sini kita punya A kuadrat. Itu artinya apa? Adalah A kali A. Maka itu akan jadi A kuadrat begitu ya. Jadi ini apa? Adalah 100 cm persegi akan jadi R kuadrat. Maka untuk mendapatkan R-nya di akar begitu ya. Kita tahu ya. Adalah apa di sini? Ketika kita punya akar dari A kuadrat itu adalah A. Begitu. Maka ini akan jadi apa? R ya yang akan jadi akar 100 di sini cm. Agar lebih mudah mencari R-nya, di sini kita akan urutkan ya 1 sampai 10 ketika di kuadrat. Agar di sini kita bisa dapatkan R-nya. Begitu ya. 1 kuadrat dulu. Ini 1 kali 1. Ini adalah 1. 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2. Ini adalah berapa friends? Di sini adalah 4. Lalu di sini ketika kita punya 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3. Ini adalah 9.
Lalu di sini co-friends 4 kuadrat ya adalah apa? 4 kali 4 berapa? 16. 5 kuadrat berapa co-friends? Di sini 5 kali 5 itu adalah 25 begitu ya. Dimana 6 kuadrat sekarang apa? 6 kali 6 adalah 36. 7 kuadrat itu adalah 7 kali 7. Di sini 49. Lanjut lagi. Di sini 8 kuadrat, di mana itu adalah 8 kali 8. 8 kuadrat adalah 64. 9 kuadrat itu adalah 9 kali 9. 9 kuadrat itu adalah 81. Dan 10 kuadrat itu adalah 10 kali 10. Di mana 10 kuadrat itu artinya adalah 100. Di mana R-nya yaitu adalah akar 10 tadi ya, akar 100 ya lebih tepatnya. Akar 100 tadi berapa? Kita tahu ya, 10 kuadrat itu 100. Berarti akar dari 10 kuadrat itu artinya adalah 100. Begitu ya. Karena kita tahu 10 kuadrat itu artinya 100. Maka R-nya itu adalah akar 10 kuadrat. Maka sekarang apa co-friends R-nya ya? R-nya itu adalah 10 di sini. 10 cm itu adalah R-nya. Maka di sini kita sudah dapatkan untuk keempat jawaban kita untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Semangat terus co-friends.